Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah. Saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang monopoli. Saya Amelia Monica Angelina Putri Bungsu dengan NIM 21332111032 akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang memiliki satu penjual dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan dia menguasai pasar untuk menentukan harga. Dan pedagang monopolis tidak pernah mengkhawatirkan tentang persaingan. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli hanya berisi satu perusahaan, produsen atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli dan menggunakan produk perusahaan tersebut. Dan yang kedua, produknya unik. Pasar monopoli memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan perusahaan lain. Tidak ada barang pengganti yang sempurna di pasar. Yang ketiga, terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain. Pasar monopoli memiliki hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas seperti undang-undang, teknologi yang canggih dan tidak mudah dicontoh perusahaan lain, dan keuangan atau modal yang besar. 4. Kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya. Penjual ini disebut price maker atau price setter, sebab tidak ada perusahaan lain yang masuk di pasar. Perusahaan monopoli menjadi satu-satunya penentu harga karena menguasai semua pengendalian produksi dan jumlah yang akan dihasilkan. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan yang menguasai pasar monopoli tidak memerlukan promosi karena semua pembeli memerlukan barang di pasar tersebut dan tidak ada pilihan lain. Promosi iklan bukan untuk menarik pembeli, namun semata-mata untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Lorenda Sidu, NIM 21332111033. Saya akan membahas dua materi, yaitu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli dan contoh pasar monopoli. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Pasar monopoli memiliki sumber daya baik berupa barang dan jasa yang unik. Barang dan jasa yang unik ini didapatkan dari hasil produksi pada pasar monopoli itu sendiri. Yang kedua, kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Maksudnya bahwa kekuasaan monopoli tersebut diperoleh melalui peraturan pemerintah, dalam hal ini diatur dalam perundang-undangan. Yang ketiga, dapat menikmati skala ekonomi. Pasar monopoli ini ditekankan perusahaan baru akan menjadi sulit untuk memproduksi sebuah barang dan jasa ketika biaya investasi dan biaya produksi sangat tinggi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, contoh-contoh pasar monopoli. Contoh-contoh pasar monopoli ada 5 yang kami rangkum. Yang pertama, produksi dan pemasaran listrik hanya oleh PT PLN yang didasari oleh undang-undang. Yang kedua,
PT Astra Honda Motor menjadi salah satunya perusahaan agen tunggal pemegang merek sepeda motor Honda yang didasari adanya lisensi dari Honda. Yang ketiga, penyediaan air bersih berbayar oleh PDAM di daerah-daerah yang didasarkan pada peraturan daerah. Yang keempat, penjualan benda-benda pos oleh PT Pos Indonesia yang didasari oleh undang-undang. Yang kelima, pemasaran dan distribusi bahan bakar minyak di Indonesia oleh PT Pertamina yang didasari oleh undang-undang. Baik, saya akan menjelaskan pada contoh yang keempat, yaitu penjualan benda-benda pos oleh PT Pos Indonesia yang didasari oleh undang-undang. Ya, perkenalkan, nama saya Yulius Rengkelau dengan NIM 2133211031. Pada kesempatan ini saya akan membawakan atau melanjutkan materi tentang dampak positif dan negatif pasar monopoli. Dampak positif pada pasar monopoli. 1. Motivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Ketika suatu pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual terhadap suatu produk, baik barang atau jasa, maka kreativitas dan inovasi terhadap pengembangan produk tersebut muncul. Hal ini diakibatkan karena munculnya kekhawatiran bahwa suatu saat akan muncul perusahaan atau penjual kompetitor yang akan menyainginya. Inovasinya adalah agar para calon pembeli tetap setia untuk bertransaksi di satu penjual. Maka si penjual akan selalu berinovasi dan berkreativitas untuk menciptakan produk yang bisa menarik calon pembeli untuk tidak pindah ke penjual lain. 2. Meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas. Perusahaan monopoli terkadang dapat melakukan diskriminasi harga, di mana mereka menetapkan harga yang beberapa pada produk sama untuk konsumen yang berbeda. Ini tergantung kondisi pasar. 3. Kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Kesejahteraan pegawai atau karyawan adalah segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai tanpa mengurangi upah. 4. Aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Karena perusahaan monopoli menghasilkan keuntungan abnormal atau supernormal dalam sistem perekonomian, maka perusahaan dapat menginvestasikan uang itu untuk penelitian dan pengembangan. Pelanggan dapat memperoleh produk dengan kualitas yang lebih baik dengan harga lebih murah yang mengarah pada peningkatan surplus dan kepuasan konsumen. Dampak negatif pada pasar monopoli.
1. Ketidakadilan karena monopoli memberi keuntungan di atas normal. Perusahaan monopoli dapat menetapkan harga yang sangat tinggi untuk produk yang mengarah pada eksploitasi konsumen karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain membelinya dari penjual karena kurangnya persaingan di pasar atau barang penggantinya. 2. Perusahaan lain sulit masuk. Sifat monopoli adalah sebagai satu-satunya penjual barang tertentu, perusahaan akan selalu mendapatkan permintaan konsumen semata-mata, yang berarti bahwa bahkan dalam situasi seperti depresi ekonomi, monopoli dapat bertahan karena permintaan yang diterima oleh konsumen di pasar. Dan sifat seperti itulah yang membuat perusahaan lain sulit untuk masuk. 3. Timbulnya eksploitasi terhadap barang yang diproduksi. Timbulnya eksploitasi karena hanya ada satu penjual di pasar dalam monopoli. Seluruh kekuatan penyediaan barang, harga dan kualitas tertentu tetap berada di tangan penjual dan tidak ada kekuasaan yang ada di tangan konsumen. 4. Menaikkan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Perusahaan monopoli dapat menetapkan harga yang sangat tinggi untuk produk yang mengarah pada eksploitasi konsumen karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain membelinya dari penjual karena kurangnya persaingan di pasar atau barang penggantinya. Sekian dan terima kasih.